Hai sahabat, jumpa lagi pada modul 1.4.A.10.1 Aksi Nyata Budaya Positif. Perkenalkan, DRA Indrayati MPD sebagai fasilitator, Ni Ekawati SS MPD pendamping praktik, dan saya Made Suryaningsih SLSH SPD CGP Angkatan 4 dari Kota Denpasar. Pengimbasan budaya positif kepada teman sejawat serta testimoni dari Ibu Kepala Sekolah. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu Kadek. Selamat siang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan virtual kita hari ini. Oke, puja dan puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat Beliau kita bisa berkumpul di sini dalam virtual tatap maya pengimbasan budaya positif. Yang saya hormati Ibu Niwayan Yanti SS SPD selaku Kepala PAUD Mahardika. Yang saya hormati pula teman-teman rekan guru di PAUD Mahardika. Om Swastiastu. Oke, semua. Izin share pengimbasan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Made Suryaningsih, SLSH SPD, CGP Angkatan 4, Kota Denpasar, TK Mahardika. Kata mutiara saya di sini adalah 3T, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pastinya kita sudah mengenal ya Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi beliau, Ingar sosung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Di depan kita memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Beliau sangat menginspirasi kita ya, terutama untuk di dunia pendidikan. Materi sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa di TK Mahardika dan pengimbasan materi kepada teman sejawat. Ada 6 poin yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka. Dengan rasa nyaman itu, anak akan senang dan bahagia ke sekolah untuk menciptakan sesuatu dengan ide dan kreasi mereka. Oke, nah di sini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di kelas, peranan seorang guru sangatlah penting ya. Bila kita ingin membuat sebuah perubahan, tidak bisa seketika pastinya. Haruslah perlahan-lahan dimulai dari diri sendiri dengan merubah kerangka acuan kita. Apa yang akan kita rubah? Yang pertama adalah ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Oke. Di sini pada disiplin positif dan motivasi, apa kira-kira disiplin itu? Apa yang ada dalam benak kita? Coba teman-teman, siapa yang kira-kira bisa berargumentasi, kita berbagi, apa itu disiplin? Ya, coba saya refleksi. Nah, di sini disiplin itu hubungannya erat sekali ya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin itu bukan hukuman, itu sungguh berbeda sekali. Lihat dari gambar. Nah, saat pandemi sekarang ini, disiplin anak-anak pastinya mencuci tangan, baru sampai di sekolah mereka sudah mencuci tangan. Itu artinya disiplin dalam diri mereka sudah tertanam untuk menjaga kesehatan
Demikian pula dengan setelah mereka memegang mainan atau mau pulang sekolah, mereka selalu ingat, artinya disiplin sudah tertanam pada anak kita ya secara otomatis dengan kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Oke. Poin yang kedua di sini adalah konsep disiplin positif dengan motivasi. Oke, kita berbicara tentang teori. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan Goosen. Disiplin itu berarti belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Hubungannya sangat erat sekali dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, 2 motivasi tersebut itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang diinginkan dan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang itu yang akan kita tanamkan ya, yang lebih kita tekankan. Motivasi dari dalam diri anak tersebut. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menciptakan, guru berusaha untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau dari luar ya. Syarat di sini dalam disiplin itu harus kuat, yaitu dari dalam diri. Nah, anak-anak, contoh yang paling kecil itu adalah saat mereka bermain. Di sana sudah terlihat disiplin yang mereka lakukan dengan apa? Mereka berbagi, mereka mengetahui, oh kalau ini teman sudah di depan, saya yang di belakang. Oke, seperti itu. Disiplin dalam diri sudah tertuang pada anak-anak, terlihat pada gambar. Poin yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku akan menjadi sebuah kebiasaan baru sehingga membentuk sebuah budaya positif. Namun keyakinan kelas di sini harus adanya kerjasama dan kolaborasi antar warga sekolah. Guru menyepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar dengan warga kelas. Kalau kita di jenjang PAUD, kita membuat keyakinan. Seperti apa? Saya punya gambarnya. Nah, ini. Waktu ini saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, mengumpulkan anak-anak, memantik mereka untuk mau berbicara apa yang mereka yakini. Nah, seperti itu. Namun, beda dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di TK, kita untuk menarik minat anak, kita menggunakan media-media yang menarik ya, biasanya dengan gambar dan warna-warna yang cerah. Nah, di sana saya mengajak anak untuk memantik mereka, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang kita sepakati. Ada yang dengan mewarnai gambar, dengan ide dan kreativitas mereka. Dan keaksaraan awal pun saya perkenalkan di sana. Di bawah gambar itu saya tuliskan kata sederhana, seperti kita mengajarkan keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gambar apa yang digunakan? Nah, itu gambar yang digunakan adalah anak sedang membuang sampah. Di sana kita bisa menguraikan apa keinginan dan keyakinan yang akan kita sepakati. Setelah menemukan keyakinan itu, lalu menempel pada majalah dinding di kelas ya. Untuk apa? Agar mereka mengingat kembali seandainya ada perilaku yang di luar dari jalur keyakinan kelas. Intinya guru selalu tetap memonitoring perilaku anak didik kita. Nah, poin yang keempat di sini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, bisa dilihat dari gambar ilustrasi tersebut. Ada seorang wanita nih, dia bekerja dengan serius.
dia bekerja dengan fokus. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Setiap orang jika ingin memenuhi kebutuhannya, pastinya dia akan melakukan usaha yang terbaik, usaha yang maksimal. Apapun dikerjakan, untuk apa? Sebuah tujuan tertentu. Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kita aplikasikan di sekolah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, karena kita berfokus kepada anak didik, apa yang kita lakukan? Pastinya kita selalu berusaha kan, jika kita tidak mampu, jika kita tidak paham, kita akan berkolaborasi dengan teman sejawat kita, berdiskusi tentang anak ini. Biasanya kita kan di akhir pembelajaran ya, biasanya kita berdiskusi dengan teman, bagaimana ini, kok seperti ini? Pastinya teman akan merespon dengan baik, selagi kita ada di jalur yang benar. Oke, itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Pastinya semua manusia menginginkan kelima hal ini. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Setiap orang ingin dicintai kan ya, pastinya ingin disayangi oleh keluarga. Anak yang dipenuhi dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang, biasanya dia lebih dekat dengan orang tua. Dia senang bergaul karena mempunyai rasa percaya diri yang sudah ditumbuhkan oleh orang tua dengan adanya dekapan. Yang kedua itu adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Nah, di sini anak-anak itu penguasaan, mereka biasanya ingin menjadi nomor 1. Pastinya ada ya, kita menemukan peristiwa di kelas, anak yang ingin menjadi number 1, nomor 1 di kelas. Nah, itu mereka menginginkan menjadi paling terdepan. Jika mereka ada di nomor urutan kedua, pastinya akan memberontak. Di sini peranan seorang guru juga mengontrol emosi anak sangat diperlukan. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Contohnya kita di kelas, kita dalam RPP, rencana pembelajaran kita itu biasanya kita mencantumkan permainan apa yang akan kita ajak. Seperti kita mau membuat building, membuat bangunan, kita sediakan Lego di hari itu. Namun ada beberapa anak yang memang tidak suka. Dia mau bebas dalam artian dia mau mengerjakan yang lain. Dia mau melukis. Apakah kita cut? Apakah kita tidak berikan? Ada teman-teman yang mau menanggapi? Sedikit, Bu Guru Kadek. Ya. Terkait dengan kebebasan ya, Bu Guru Kadek. Kalau menurut saya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan gitu. Artinya kita mungkin saya kasih contoh dengan kondisi sebelum dan sesudah pandemi ya. Sebelum pandemi dengan sesudah pandemi. Mungkin pada saat sebelum pandemi itu kita tahu bagaimana menghadapi anak-anak yang memiliki kreativitas, keinginan yang luar biasa, dan mereka tersalurkan keinginan mereka pada saat mereka di sekolah. Artinya memang kegiatan bermainnya memang kita di sekolah. Tetapi pada saat pandemi, anak-anak PAUD terutama yang seharusnya mereka mendapatkan, walaupun kita tahu bahwa di rumah mereka pastinya juga ada kesempatan untuk bermain dan belajar dengan orang tua atau keluarga. Tetapi mungkin agak kurang, belum terlalu maksimal. Karena apa? Sosialisasi dengan teman-teman itu pastinya akan minim sekali mereka dapatkan dibandingkan dengan pada saat mereka di sekolah. Nah, jadinya menurut saya ya pribadi, mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan, kebebasan mereka untuk benar-benar mengeksplor apa yang mereka ingin ketahui lebih banyak terbatas di rumah. Tetapi pada saat di sekolah banyak hal-hal yang mungkin menurut kita sederhana sekali, tetapi menurut mereka udah luar biasa, seperti
sebagian orang kadang-kadang sosialisasi untuk anak-anak PAUD itu kadang-kadang kan dilihat, mereka tidak bermain, mereka tidak belajar. Tetapi apa yang kita dapat bahwa anak-anak PAUD itu memang benar-benar dia bisa dengan bermain dengan temannya, mereka sambil belajar di sana, sosialisasi. Kebebasan dalam artian di sini mungkin kita bisa artinya saya sendiri bisa tarik kesimpulan bahwa mereka itu bisa leluasa untuk bergaul, bermain bersama temannya, ruang geraknya mereka juga lebih bebas, lebih luas dibandingkan dengan di rumah. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, silahkan. Iya, oke, sepertinya sudah biasa kita lakukan ya Bu Guru Yanti, benar seperti itu, kebebasan dalam artian universal ya, banyak sekali kebebasan yang harus kita berikan kepada anak didik. Namun di masa pandemi ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, seperti bermain dengan berangkulan. Biasanya di hari Jumat kita kan mengadakan permainan tradisional ya, ada memegang pundak, berlari berkeliling, memegang tangan. Nah, kebebasan di masa pandemi ini memang kita harus benar-benar selektif untuk melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Di sini saya ingin berbagi. Nah, waktu ini saya dapat melihat kesenangan anak yang tidak biasa. Seperti apa? Ada murid di kelas saya, saya panggil namanya Putu. Nah, Putu ini sengaja dia mendorong teman. Saya tahu dia sengaja mendorong teman. Kenapa saya tahu dia sengaja? Saya melihat memang dorongannya tidak ada apa-apa, dia langsung mendorong. Lalu saya adakan restitusi kepada anak tersebut. Memang benar dia sengaja mendorong, alasannya dia ingin melihat temannya terjatuh. Saat dia melihat ekspresi temannya terjatuh, dia merasa senang. Nah, kebutuhan dasar kesenangan yang seperti itu yang harus kita luruskan kepada anak-anak. Karena kesenangan, jangan sampai kebutuhan kesenangan kita membuat dampak yang tidak baik kepada teman. Jika kesenangan itu positif, pastinya kita akan selalu mendukung. Kita banyak sekali ya, kalau dicari satu persatu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, banyak sekali kita temukan contohnya. Yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Di sana ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Astungkara di sekolah kita, saya lihat kebutuhan pokok mereka sudah tercukupi dengan baik. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Seorang guru, seorang atasan, dan orang tua akan melakukan posisi yang mana? Dirangkum ke dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai monitor atau pemantau, dan kelima adalah sebagai seorang manajer. Posisi sebagai penghukum, biasanya apa yang diucapkan posisi guru? Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu. Pasti yang terakhir, dengan nada tinggi, intonasi tinggi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Guru yang menerapkan posisi orang yang merasa bersalah itu menggunakan intonasi yang rendah, intonasi dasar. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di sini perasaan seorang anak pastinya down ya, pastinya dia merasa paling jelek, mungkin paling tidak baik setelah mendengar kalimat dari gurunya. Sebagai teman, guru menerapkan posisi sebagai teman akan berkata sebagai berikut. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat,
bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sepertinya di antara kita lebih banyak ya menggunakan posisi kontrol guru itu sebagai teman, agar anak mampu lebih dekat, apalagi di usia dini, usia 3 sampai 6 tahun itu memang masa-masa yang sulit. Tidak semua orang ya bisa menjadi guru TK yang sabar. Makanya dengan memposisikan guru sebagai di posisi teman itu keinginan kita anak bisa cepat akrab, biasanya seperti itu. Saya pun demikian, teman-teman. Yang keempat adalah posisi sebagai monitor atau pemantau. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai seorang monitor, pemantau, pengawas, karena posisi guru di sini dia bertanggung jawab akan keadaan anak didik selama di sekolah. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Guru yang menerapkan posisi sebagai manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang dibahas ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, hal menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kalau kita di PAUD mungkin kata-katanya bisa kita ganti dengan bahasa yang lebih dekat dengan anak. Oke. Poin kelima di sini sudah mendekati segitiga restitusi. Restitusi ini kita jarang dengar ya teman-teman, saya aja baru dengar setelah mengikuti pendidikan. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Goosen 2004. Dalam segitiga restitusi ini, kita yang pertama lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita meyakinkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan anak tersebut bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan kembali kepada anak, apa alasan mereka berbuat seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, merefleksi kembali, kan sebelumnya sudah membuat keyakinan, itu yang direfleksi, itu yang kita ajak anak untuk mengingat kembali, apa kesepakatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada 10 ciri-ciri segitiga restitusi, di mana restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan diri setelah berbuat salah. Oke. Nah, kemarin saya sudah melakukan restitusi kepada Cika Alexandra di kelompok B1. Sama dengan segitiga restitusi tadi, saya menguraikan kalimat-kalimat yang akan digunakan kepada Cika, mengacu kepada teori kontrol. Baik ya sayangnya. Nah, Cika pasti mempunyai alasan nih, kenapa Cika melakukan itu? Karena bak sampahnya jauh. Oh, karena bak sampahnya jauh. Yang kedua? Aku pengen main sama Kimi, jadi Cika ganggu Kimi. Waduh, kalau Cika mau main sama Kimi nanti panggil Kimi, deketin Kimi ya sayangnya. Nah, kita sudah membuat kesepakatan kelas kan? Nah, nilai apa nih yang sudah kita sepakati? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan? Tidak boleh mengganggu teman. Iya betul, apakah Cika meyakini kesepakatan kelas kita? Yakin. Iya betul, kalau Cika meyakini, apa nih? Apa yang Cika lakukan untuk memperbaikinya? Cika minta maaf sama Kimi. Oh, minta maaf, lalu? Kita buang sampah di tempat sampah. Pinter. Lagi? Iya, minta maaf sama Kimi dan buang sampah di tempat sampah. Jangan diulangi lagi ya sayang ya.
Oke, itu tadi pengimbasan budaya positif. Teman-teman, ada yang ingin kita diskusikan? Bu Guru Juni, oke. Silakan Bu Guru Juni. Terima kasih Bu Guru Kade atas kesempatannya. Di sini saya pengen bertanya, tadi Bu Guru Kade sudah menjelaskan posisi kontrol ya. Nah, yang mau saya tanyakan, di antara 5 posisi kontrol itu, posisi yang mana yang tepat kita terapkan? Oke, terima kasih. Nah, saya mencoba menjawab ya Bu Guru Juni. Posisi kontrol yang paling tepat itu adalah posisi sebagai manajer. Di mana posisi sebagai manajer adalah posisi mentor. Guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Oke. Jika kita menginginkan murid yang menjadi manusia yang merdeka, pastinya kita harus mengacu pada restitusi yang menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi keinginan seorang guru adalah murid mampu menjadi manajer bagi diri sendiri. Itu bekal anak untuk masa depan, bukan hanya di saat mereka mengenyam pendidikan. Sehingga saat mereka dewasa, menemukan suatu permasalahan, mereka akan bisa mengonsumsi, mereka akan bisa berpikir positif. Jangan yang negatif dulu, karena dengan berpikir positif, pasti akan menemukan jalan. Salah satunya dengan ketenangan dulu ya, kita ada masalah, kita tenang, oh ya seperti ini, mengapa saya berbuat salah? Nah, di sana posisi guru adalah sebagai seorang manajer dan menginginkan anak didiknya akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Dan murid juga diajak untuk menganalisis kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Apa yang saya butuhkan? Seperti pada 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasar mana yang diperlukan? Kita mengadakan komunikasi secara pribadi kepada orang tua. Seandainya ada tindakan anaknya yang keluar dari jalur keyakinan kelas, seperti mengganggu teman, itu kan juga perlu kita diskusikan bersama orang tua. Kadang-kadang ada anak di sekolah dia bersikap manis, penurut, sedangkan di rumah berbeda sekali. Nah, hal seperti itu keterbukaan antara seorang guru dengan orang tua itu perlu kita jalin kerjasama parenting, Bu Guru Juni. Terima kasih Bu Guru Kade. Baik. Nah, kalau sudah, saya mohon Ibu Guru Yanti selaku kepala sekolah, selama pemaparan saya, apa yang saya lakukan, apa saya yang ucapkan, seandainya ada yang tidak berkenan agar bisa menjadi perubahan untuk merubah diri saya sendiri menjadi lebih baik ke depannya. Karena ke depan ini masih banyak ada acara seperti ini, pengimbasan banyak sekali akan ada. Jadi mohon saran dan masukan agar saya bisa berbenah diri menjadi lebih baik lagi. Silakan Ibu Yanti. Oke, terima kasih Bu Guru Kade, terima kasih juga teman-teman atas waktunya. Luar biasa, walaupun sering ya Bu Guru Kade sering bilang sama saya bahwa saya ini baru lahir, saya baru lahir, artinya harus sudah ya, ikut kegiatan ini dan Astungkara kita sebenarnya artinya saya sendiri pribadi jujur aja senang karena apa, ada kesempatan banyak kita nanti untuk kedepannya perwakilan dari sekolah untuk ikut CGP ini yang mudah-mudahan nanti apa materi-materi yang perlu diimbaskan dan perlu kita ketahui bersama untuk kemajuan terutama di Mahardika, pastinya kami akan selalu membuka diri, terutama juga ya teman-teman juga Bu Guru Kade saya harapkan untuk tidak selalu meluangkan waktu dan kami juga pastinya sangat-sangat haus dengan ilmu-ilmu baru yang didapat dari CGP. Karena ini juga baru awal pastinya ini sudah luar biasa dan teman-teman juga pastinya juga ingin sekali ilmunya apa yang didapat itu ilmunya langsung dibagi ya minimal kita ada perubahan sedikit
Dan salah satunya kembali dari diri kita sendiri dulu ya. Bagaimana diri kita sendiri dulu, bagaimana kita bisa bergerak untuk diri kita sendiri, habis itu bisa menggerakkan teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti kami di sini, terutama saya pastinya akan tetap membuka diri untuk kemajuan kita bersama. Ya mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi, yakinkan diri bahwa kita selalu akan mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan untuk bisa Bu Kadek membagi ilmunya pada kami juga ya. Ibu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, tetap semangat, teman-teman juga tetap semangat. Mari kita dukung, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu. Itu yang saya harapkan, saran dan masukan yang membangun saya agar saya bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi. Saya yakin saya jauh sekali dari kata baik, namun saya punya tekad, punya keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya sudah meluangkan. Sama-sama, tetap semangat. Ya, kita tutup dengan Parama Santi teman-teman. Om Santi 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 Om. Semua. Terima kasih Bu Guru karena sudah mengajarkan Cika untuk sampah di tempat sampah dan menyayang teman.